Ya, Samsung Galaxy Z Fold 6 ini bisa dibilang adalah ponsel yang sangat segmented. Kenapa? Karena dengan harganya yang cukup fantastis dan form factor yang dibawanya itu adalah handphone foldable. Ya, memang Samsung Galaxy Z Fold 6 ini sepertinya ditujukan untuk mereka para pembisnis, pengusaha, eksekutif, atau mungkin petinggi sebuah perusahaan di C-level misalnya. Nah, sudah generasi ke-6 Samsung memproduksi handphone foldable-nya, dan dulu saya pernah cobain Samsung Galaxy Z Flip 3 yaitu generasi ketiga. Sekarang saya coba saudaranya yaitu adalah Samsung Galaxy Fold, dan ini generasi ke-6 yang otomatis banyak pembaruan dan sudah jauh lebih matang. Lalu sebagus apa dan sehebat apa Samsung Galaxy Z Fold 6 ini? Simak review lengkapnya berikut ini. Ada pembaruan dalam hal desain dari Samsung Galaxy Z Fold 6 ini. Tahun ini Fold series hadir dengan desain yang lebih boxy, terlihat tegas, terasa tipis, dan lebih ringan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dia juga menggunakan material aluminium yang diklaim lebih kuat dibandingkan aluminium pada Fold generasi sebelumnya yang disebut Enhanced Armor Aluminum Frame. Untuk layar bagian dalam, bekas lipatan masih terlihat dengan cukup jelas. Namun ini lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan dalam durabilitas seharusnya dia sudah lebih kuat dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dia punya kualitas layar yang sangat nyaman di mata khasnya Samsung. Jelas kalau untuk kebutuhan multimedia dan scrolling sosial media udah nyaman banget. S Pen juga masih disupport untuk layar bagian dalam ini. Namun sayang untuk S Pen-nya dijual secara terpisah dan tidak masuk dalam paket penjualan. Dan dia masih mengusung konsep yang sama dengan kamera dalam under display yang kualitasnya sangat kurang. Sebagai ponsel foldable, Samsung Galaxy Z Fold 6 ini punya cover screen yang bisa dibilang sudah ada peningkatan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Sekarang sudah lebih bezel-less dan lebih terasa mirip dengan handphone berjenis candy bar pada umumnya ya. Meskipun masih terasa lebih panjang ya dibandingkan dengan handphone berjenis candy bar pada umumnya. Tapi ini udah jauh lebih baik dibandingkan dengan generasi kelima sebelumnya. Dan saya rasa ini udah cukup nyaman untuk dipakai menggunakan cover screen aja. Meskipun saya sendiri memang masih sering typo ya kalau ngetik di cover screen ini. Mungkin karena belum terbiasa. Dan untuk kualitas layar depannya ini tuh bagus banget dan peningkatannya sangat terasa. Punya ukuran layar 6,3 inci dengan resolusi yang tinggi dan support 120 Hz, jelas scrolling dan bernavigasi di berbagai aplikasi menggunakan cover screen terasa sangat menyenangkan. Warna yang keluar dan feel melihat layar ponsel flagship Samsung emang nggak pernah ngecewain. Meskipun buat saya dia masih terasa kurang lebar dan bikin ngetik jadi sering typo. Yang coba diunggulkan oleh Samsung di tahun 2024 tahun ini adalah AI-nya. Sejak Samsung merilis S24 series, AI menjadi salah satu nilai jualan utama untuk ponsel Samsung, dan di Z Fold 6 kali ini AI juga masih menjadi nilai jualan utama bisa dibilang begitu karena memang ada banyak sekali fitur-fitur AI yang bisa kita gunakan atau bisa kita manfaatkan sebagai seorang pengguna. Dan untuk Z Fold 6 ini karena ini foldable ya, jadi ditambah adanya fitur flex mode ini AI itu jadi lebih powerful dan lebih banyak fitur yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama ada fitur interpreter yang membuat kita bisa berkomunikasi dengan orang yang berbahasa asing yang diberi nama listening mode. Menariknya, dia bisa memunculkan transkrip secara real time apa yang diucapkan oleh kita dan lawan bicara kita dengan bahasa yang kita inginkan. Berikutnya ada fitur live translate yang bisa menerjemahkan secara langsung dan real time saat kita melakukan panggilan telepon dengan orang yang menggunakan bahasa asing. Kemudian pada app Samsung Notes terdapat beberapa fitur AI di dalamnya, seperti terjemahan, rangkuman, dan pemformatan otomatis. Bahkan fitur transkrip juga sudah tersedia di dalam Notes app ini yang juga bisa sekaligus menerjemahkan dan membuat rangkuman dari suara secara langsung. Kemudian ada fitur Composer yang bisa memberikan saran teks berdasarkan keywords yang kita berikan sebagai perintahnya. Fitur ini menarik kalau kita bingung bagaimana merangkai kalimat untuk membuat caption di sosial media ataupun membalas email. Bahkan fitur Composer ini juga bisa mengkreasikan teks sesuai dengan tone penggunanya dengan cara menganalisis postingan sebelumnya. Ada juga fitur Portrait Studio yang bisa membuat foto menjadi kartun atau 3D art. Kemudian ada Sketch to Image, kita tinggal gambar apa yang mau kita buat. Dengan teknologi AI nanti dia menyempurnakan gambar kita menjadi lebih bagus lagi. Kemudian ada AI Drawing, dengan fitur ini kita bisa menambahkan sesuatu di foto kita hanya dengan menggambarnya. Ada banyak pilihan dan pilihannya juga bagus-bagus. Sebagai ponsel foldable yang juga sebagai seri flagship di Samsung, ya Samsung Galaxy Z Fold 6 ini menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy yang bisa dibilang ini adalah chipset terkencang
yang ada di tahun 2024 kali ini. Dan untuk performanya nggak usah diraguin lagi, untuk kerja harian ataupun kerja berat udah pasti aman, dan di Z Fold 6 ini bisa dibilang sangat-sangat powerful. Untuk kegiatan harian tentunya udah aman, multitasking juga terasa mulus dan gak ada masalah, diajak nge-game juga udah aman. Intinya chipset kelas flagship yang hadir di Z Fold 6 ini udah aman banget buat ngerjain kerjaan berat apapun. By the way, seri Z Fold 6 ini dapat peningkatan dalam hal vapor chamber yang diklaim lebih besar dibandingkan dengan seri Fold sebelumnya. Hadir dengan RAM 12GB dan opsi storage mulai dari 256GB, 512GB, dan 1TB. Tentunya jadi lebih fleksibel untuk memilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Hadir dengan 3 kamera utama di bagian belakang, 1 kamera selfie di bagian cover screen, dan juga 1 kamera di bagian dalam layar. Ini memang Samsung Galaxy Z Fold 6 ini tidak ada peningkatan spesifikasi dalam hal kamera, tapi karena dia pakai chipset yang baru, Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, jadi otomatis processing gambarnya lebih bagus lagi dan lebih baik lagi, dan harusnya ada perbedaan hasil foto dan video yang ditangkap. Untuk spek kameranya bisa dilihat pada grafis info berikut ini, dan untuk sampel foto dan hasil perekaman videonya bisa dilihat di cuplikan berikut ini. Nah, ini adalah sampel perekaman menggunakan kamera utama 50 megapiksel yang ada di Samsung Galaxy Z Fold 6. Bagaimana kualitasnya? Apakah bagus? Apakah oke buat ngevlog? Dan karena ini adalah handphone foldable, jadi saya bisa tetap ngintip bagaimana framingnya dan tetap punya kualitas seperti kamera utama, kualitas yang paling bagus ya yang ada di handphone ini. Silahkan dinilai sendiri bagaimana kualitasnya, dan ini audionya juga direkam langsung menggunakan Z Fold 6. Menurut kalian gimana? Silahkan dinilai sendiri. Nah, kalau sekarang pakai lensa ultra wide dari Samsung Galaxy Z Fold 6, bagaimana hasilnya? Apakah bagus? Buat ngevlog bagaimana? Dan kualitas audionya juga bagaimana? Ini sih oke banget ya. Kita bisa pakai ultra wide dan tetap bisa ngintip bagaimana framingnya. Silahkan dinilai sendiri. Nah, kalau pakai kamera depan atau kamera yang ada di depan cover screennya itu hasilnya kayak gini, dan beda banget ya sama tadi yang dari kamera utama atau kamera belakang di Samsung Galaxy Z Fold 6-nya sendiri. Bagaimana kualitasnya? Apakah oke? Apakah masih cukup juga buat ngevlog? Kayaknya mendingan pakai kamera belakang tadi aja nggak sih? Silahkan dinilai sendiri bagaimana hasil dan kualitasnya. Untuk kualitas speakernya saya bisa bilang Samsung Galaxy Z Fold 6 ini punya speaker yang sangat bagus dan sangat enak buat dipakai. Dan untuk kualitasnya silakan kalian simak sendiri di cuplikan berikut ini.
Ya, selain yang saya sebutin tadi, Samsung Galaxy Z Fold 6 ini juga ada peningkatan di sektor rating anti air dan debu. Sekarang dia sudah menggunakan rating IP48 yang berarti dia nggak cuma tahan air, tapi juga tahan debu dengan partikel berukuran maksimal 1 mm. Ini ada peningkatan yang sangat luar biasa ya dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Karena untuk seri foldable ataupun handphone foldable yang ada di pasaran saat ini nih memang kebanyakan tuh belum punya rating anti debu. Dan Samsung ini adalah handphone pertama yang menggunakan rating anti debu di IP48 untuk handphone yang berjenis foldable. Dan untuk hal lainnya yang saya kurang suka sebenarnya dari Samsung Galaxy Z Fold 6 ini adalah kapasitas baterainya. Meskipun sudah generasi berikutnya ya, generasi ke-6, kapasitas baterainya itu masih sama, yaitu 4400 mAh. Dan untuk pengecasannya juga masih sama, dia hanya support di fast charging 25 watt. Padahal Samsung S24 Ultra sendiri aja bisa sampai 45 watt. Saya nggak tahu kenapa ini pengecasannya bisa dibilang nggak secepat handphone pada umumnya. Bahkan di Fold merek lain ya, itu bisa ngecas sampai 100 watt lebih gitu. Jadi ini sangat-sangat tidak sesuai. Dan untuk lainnya saya bisa bilang sudah sangat bagus ya. Dia juga sudah didukung update software hingga 7 tahun oleh Samsung. Jadi sangat bisa digunakan untuk jangka panjang. Jadi Samsung Galaxy Z Fold 6 ini menurut saya masih sangat recommended ya buat dipakai. Apalagi kalau kamu mungkin pengen coba foldable, silakan langsung coba si Z Fold 6 aja. Kalau ditanya antara Fold 6 atau Fold 5, saya mungkin lebih ke Fold 6 ya, karena Fold 5 pun meskipun sudah lebih murah, tapi harganya tuh nyerempet-nyerempet nggak terlalu jauh beda sama Fold 6. Jadi dengan desain baru dan peningkatan yang tadi saya sebutin, menurut saya Fold 6 ini sangat menarik. Dan itu dia tadi review saya untuk Samsung Galaxy Z Fold 6. Dan terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Silahkan tulis komentar kamu ya, bagaimana pendapat kamu tentang Samsung Galaxy Z Fold 6 ini di kolom komentar yang ada di bawah. Dan saya juga ngelampirin link pembelian di kolom deskripsi, silahkan kalian cek sendiri. Terima kasih, akhirnya Arifin pamit, kita jumpa lagi di video menarik lainnya.